Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sih yang sebetulnya mendorong kita setiap hari? Apa mesin penggerak di balik semua ambisi dan motivasi kita sebagai manusia? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup, dan hari ini kita akan membahas dua jawaban yang sangat kuat, tapi juga sangat berbeda. Di satu sisi, ada gagasan tentang perjuangan yang datang dari psikolog Alfred Adler. Di sisi lain, ada gagasan tentang pendakian dari Abraham Maslow. Jadi, apakah hidup kita ini sebenarnya sebuah perjuangan horizontal untuk mencari tempat di tengah masyarakat, atau sebuah pendakian vertikal untuk menjadi versi terbaik dari diri kita? Mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dulu dari Alfred Adler. Konsepnya tentang motivasi ini dimulai dari sebuah pengalaman yang saya jamin kita semua pernah merasakannya. Menurut Adler, kita semua memulai hidup ini dengan perasaan kecil dan tak berdaya. Coba deh ingat-ingat waktu kita masih anak-anak. Semua orang dewasa di sekitar kita kelihatan kayak raksasa kan? Nah, perasaan inilah yang dia sebut perasaan inferioritas. Tapi tunggu dulu, ini bukan hal yang negatif loh, justru sebaliknya. Kata Adler, inilah bensin yang mendorong kita untuk tumbuh, belajar, dan menaklukkan berbagai tantangan. Nah, untuk merespons perasaan inferioritas tadi, setiap dari kita secara tidak sadar mengembangkan sebuah gaya hidup yang unik. Anggap saja ini semacam cetak biru atau strategi pribadi kita untuk menghadapi dunia dan mencari arti keberadaan kita. Biar lebih jelas, kita lihat contoh kasus dari catatan Adler sendiri. Ada seorang wanita yang seumur hidupnya selalu jadi pusat perhatian suaminya. Tapi kemudian, suaminya meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, dia jatuh sakit. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penyakit si wanita ini, menurut kacamata Adler, bukan sekedar masalah medis. Penyakitnya itu menjadi bagian dari gaya hidupnya. Sebuah strategi bawah sadar untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, perhatian. Tiba-tiba anak-anaknya jadi lebih peduli dan dia kembali menjadi pusat perhatian persis seperti yang dulu dia dapatkan. Nah, disinilah poin utamanya. Perjuangan kita untuk mengatasi rasa inferioritas ini membawa kita ke sebuah persimpangan. Apakah kita akan jadi egois, hanya mengejar keunggulan untuk diri sendiri? Atau, apakah kita menyalurkan dorongan itu ke arah yang lebih sehat, yaitu dengan berkontribusi kepada sesama? Inilah yang Adler sebut sebagai minat sosial, sebuah kepedulian yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Oke, itu tadi pandangan Adler. Sekarang, mari kita beralih ke Abraham Maslow yang menawarkan sebuah peta motivasi yang sama sekali berbeda. Kalau Adler bicara soal perjuangan horizontal, Maslow mengajak kita untuk melakukan sebuah pendakian vertikal. Kita semua pasti familiar dengan piramida Maslow kan? Nah, di tingkat paling dasar, fondasinya ada kebutuhan fisiologis. Makanan, air, udara untuk bernapas. Ini adalah hal-hal yang paling mendasar. Sederhananya, kalau kita sedang kelaparan, kita nggak akan mikirin hal lain. Begitu kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita akan naik ke tingkat berikutnya, rasa aman. Ini bukan cuma soal keamanan fisik ya, tapi juga tentang stabilitas. Punya atap di atas kepala, pekerjaan yang pasti, dan hidup yang bisa diprediksi. Motivasi kita bergeser untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Setelah kita merasa aman, muncullah kebutuhan yang lebih dalam, cinta dan rasa memiliki. Kita mulai mencari teman, pasangan, dan komunitas. Bagaimanapun juga, kita ini makhluk sosial. Dorongan untuk terhubung dengan orang lain itu ada di dalam diri kita. Setelah merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kita mulai mencari penghargaan atau esteem. Ini ada dua sisi, harga diri yang datang dari dalam dan rasa hormat atau pengakuan dari orang lain. Kita ingin merasa kompeten dan diakui atas apa yang kita lakukan. Dan akhirnya, kita sampai di puncak piramida, aktualisasi diri. Inilah dorongan tertinggi kita, yaitu untuk memenuhi semua potensi unik yang kita miliki. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, entah itu melalui kreativitas, pengembangan diri, atau pencapaian-pencapaian personal lainnya. Gambar ini benar-benar menggambarkan keseluruhan perjalanan itu ya. Sebuah pendakian, setahap demi setahap, menuju versi diri kita yang paling tinggi. Setiap tingkat menjadi fokus utama kita, setelah tingkat di bawahnya berhasil kita penuhi. Jadi, sekarang kita punya dua peta, perjuangan horizontal ala Adler dan pendakian vertikal ala Maslow. Dua cara pandang yang sangat berbeda tentang apa yang menggerakkan kita. Nah, pertanyaan besarnya, jadi mana yang benar? Hidup ini perjuangan atau pendakian? Tapi, bagaimana kalau keduanya sama-sama benar? Bagaimana kalau mereka sebenarnya hanya menggambarkan dua sisi berbeda dari satu peta yang sama, yaitu peta kehidupan kita?
Coba kita lihat perbandingannya. Adler fokusnya keluar, ke hubungan kita dengan dunia sosial, arahnya horizontal. Sementara Maslow fokusnya ke dalam, memetakan perjalanan pribadi kita untuk mencapai potensi, arahnya vertikal. Satu bicara soal posisi kita di masyarakat, satu lagi soal potensi di dalam diri. Cara pandang terbaik untuk melihat ini adalah dengan tidak menganggapnya sebagai dua teori yang bersaing. Sebaliknya, mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Coba bayangkan sebuah grafik. Perjuangan Adler itu ibarat sumbu X yang horizontal, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Sedangkan pendakian Maslow itu sumbu Y yang vertikal, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sebuah kehidupan yang bermakna butuh keseimbangan navigasi di kedua sumbu tersebut. Nah, sekarang mari kita refleksikan ini ke dalam hidup kita masing-masing, karena disitulah letak kegunaan teori-teori ini. Ini bukan sekedar untuk dibaca di buku. Coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Saat ini, energi Anda lebih banyak tercurah kemana? Apakah Anda lebih fokus untuk mengamankan posisi Anda di lingkungan sosial, seperti dalam perjuangan Adler? Ataukah Anda lebih fokus untuk mendaki menuju puncak potensi diri Anda, seperti dalam pendakian Maslow? Tidak ada jawaban benar atau salah, tapi coba tanyakan pada diri sendiri. Suara mana yang lebih keras di dalam diri Anda saat ini? Suara yang bilang kamu harus bisa diterima lingkungan, atau suara yang bilang kamu harus jadi versi terbaik dirimu? Mengetahui pertanyaan mana yang sedang Anda coba jawab bisa mengubah segalanya. Jadi Anda sedang berjuang untuk diterima atau mendaki untuk menjadi diri sendiri. Atau mungkin kita semua sedang melakukan keduanya sekaligus.